Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha ala bayda layliha kanahariha la yazibu anha illa kana minal halikin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, hari ini kita semua berada di hari yang paling agung, di hari yang paling mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallah." Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumun nahar. Hari nahar, yaitu hari menyembelih. Hari ini kita semua berada pada hari di mana amal salih sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah illa min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana amal salih yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kita masih memiliki kesempatan, tersisa 1 hari terakhir, di mana hari ini adalah hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal salih yang dilakukan pada hari ini lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat menanyakan, "Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Bahkan jihad yang dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala pada hari selain 10 hari ini tidak bisa menandingi amal salih yang dilakukan di 10 hari ini. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihad fisabilillah?" Kata Rasulullah, jihad fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di selain 10 hari ini tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini. Illa rajulun,
kecuali kata Rasulullah SAW, seseorang kharaja bi nafsihi wa mali, berjihad di jalan Allah membawa dirinya serta hartanya, walam yarji' min dzalika bisyai, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, hari ini adalah hari penebusan, hari pengorbanan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwasannya hari ini adalah pernah terjadi pengorbanan terbesar di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzabhin 'adzim." Dan kami tebus anak itu, ya Ismail, dengan hewan sembelihan yang besar. Tidaklah sesembelihan yang dilakukan atau dikurbankan hari ini, yaitu oleh Nabi Ibrahim, juga darah yang mengalir dari hewan-hewan, kecuali telah melalui banyak pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ayah yang memiliki teladan yang tak tertandingi, puncak tertinggi dari suri tauladan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Ibrahim adalah imam yang memiliki suri tauladan, yang dapat jadikan teladan, serta qanitan lillah, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim adalah puncak tertinggi tauladan dalam pengorbanan, teladan dalam tunduk, berserah diri, dan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menyembelih, kecuali tidaklah domba-domba yang disembelih hari ini, kecuali telah diserahkan untuknya banyak pengorbanan, mempersembahkan bukti-bukti kejujuran imannya. Ia mengorbankan dirinya. Nabi Ibrahim mengorbankan dirinya sendiri ke dalam api yang membara sebagai bukti tauhid dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api yang membara, yang sangat panas, menjadi dingin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya nar," kami katakan, wahai api, kuni barda, jadilah kamu dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan jadilah kamu keselamatan untuk Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim termaktub, tercatat di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim sangat menginginkan anak yang solih, sangat menginginkan keturunan yang solih. Sebagaimana dalam Al-Quran ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas solihin." Ya Rabb, karuniakanlah aku seorang anak yang termasuk orang solih. Mengetahui keinginan ini, istrinya Sarah menghadiahkan budaknya, salah satu budaknya yang bernama Hajar, agar Nabi Ibrahim bisa memiliki anak dari Hajar. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki anak dari Hajar dan dinamainya Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan datangnya seorang anak yang halim, yang memiliki sifat sangat sabar. Namun tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar, istrinya, serta anaknya yang sudah lama dia nantikan. Dia bawa ke tanah tandus. Tidak ada seorang pun di tanah tersebut. Tidak ada kehidupan. Ia bawa Hajar dan anaknya yang masih kecil, yang masih bayi, Ismail, diletakkan, ditinggalkan di dekat Ka'bah. Nabi Ibrahim pun dilema. Dia sedih, sangat sedih. Sampai Nabi Ibrahim tidak mengucapkan satu patah kata pun. Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Hajar serta Ismail di sisi Ka'bah yang akan dibangun Ka'bah di tanah tersebut,
Nabi Ibrahim memalingkan dirinya, beranjak kembali ke Syam tanpa berkata satu patah kata pun. Hajar bertanya-tanya, apakah kamu tega Ibrahim meninggalkan kami di sini, di tanah, di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada manusia? Hajar terus mengulang pertanyaan tersebut. Apakah kamu tega Ibrahim meninggalkan kami berdua di sini? Sampai akhirnya Hajar pun paham. Lalu bertanya, menarik baju Ibrahim. Allah amaruka bihada. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim pun masih dilema, sedih, sangat sedih. Sampai hanya keluar satu kata, "Naam." Iya. Setelah itu Hajar yakin dengan keimanannya yang teguh, "Idzan la yudayyi'ana." Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kami di lembah tandus ini. Kaum muslimin wal muslimat, Nabi Ibrahim berusaha teguh meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah, di lembah yang belum ada manusia. Setelahnya Ismail pun tumbuh bersama ibunya Hajar di Makkah. Setelah berumur sekitar 7 tahun, Ibrahim pergi ke Makkah karena rasa rindunya kepada Hajar dan Ismail. Sesampainya di Makkah, Ibrahim bertemu dengan istri dan anaknya Ismail. Ia pun menetap beberapa hari saja sampai dia tertidur. Ketika Nabi Ibrahim tidur, dia bermimpi bahwasanya dia menyembelih Ismail. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mengajak diskusi anaknya, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Ya bunai, wahai Ismail, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat mimpi di tidurku, anni adbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka lihatlah apa pendapatmu. Nabi Ismail masih berusia sekitar 7 tahun, tapi karena didikan Hajar, didikan ibunya Siti Hajar, mendidik ketauhidan, bagaimana menjadi hamba seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mari kita lihat jawaban Ismail. Ya abati, qala ya abati. Nabi Ismail berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapatkanku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Sungguh jawaban yang sangat indah dari anak kecil berumur 7 tahun, menunjukkan ketauhidan, menunjukkan tunduk dan patuh, berserah diri seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seberat-beratnya ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat, Nabi Ibrahim membawa anaknya ke daerah Mina. Setelah sampai di Mina, Nabi Ibrahim menaruh kain di muka Ismail karena khawatir mempengaruhi emosional Nabi Ibrahim, agar Nabi Ibrahim tidak bisa melihat ke muka anaknya. Sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Lalu ketika hendak menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim mendengar seruan dari langit. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nadainah," dan kami panggil Ibrahim. Jibril alaihissalam datang. "Ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya," wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak lama dari seruan itu, Nabi Ibrahim melihat malaikat Jibril datang membawa domba besar. Lalu diambillah domba itu untuk menggantikan Ismail, lalu diganti.
dan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dari sinilah asal muasal sunnah berkurban yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan darah yang mengalir, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan jasad Ismail, tapi Allah Subhanahu wa taala membutuhkan hati yang berkata sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah, kami patuh ya Allah. Pengorbanan Ibrahim bukan sebatas kisah yang diriwayatkan, tetapi kemuliaan yang sangat besar, yang abadi. Setiap peristiwa yang terjadi adalah madrasah, pembelajaran bagaimana kita berteguh dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Ibrahim adalah cerminan seorang hamba yang mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilemahkan rasa takut, tidak gentar, tetap di atas keyakinan. Pengorbanan tidak terjadi di medan perang saja. Pengorbanan terjadi setiap detik dari seseorang yang menyerahkan sebagian waktunya, sebagian hartanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati kemuliaan kaum Ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Ansar itu mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin yang datang dari Mekah atas diri mereka, padahal mereka dalam kesusahan. Pengorbanan juga terdapat di diri seorang ibunda yang bergadang, menahan rasa ngantuk, mengorbankan kesehatannya demi tumbuh kembang buah hatinya. Pengorbanan juga terdapat pada diri seorang ayah yang bekerja keras, banting tulang demi keluarganya, mendidik dan membina keluarganya. Pengorbanan juga terdapat dari seorang guru yang mencurahkan pikiran serta hatinya untuk mendidik anak didiknya, mengangkat kebodohan, menumbuhkan kecerdasan. Pengorbanan terdapat di setiap orang yang melepaskan usaha, harta demi kenyamanan orang lain, demi membahagiakan orang lain, demi meninggikan kalimatul haq. Kaum muslimin dan muslimat, tidaklah seseorang menjadi mulia kecuali pasti melewati banyak pengorbanan. Sebagaimana Nabi Ibrahim melewati ujian yang sangat berat sehingga mendapatkan laqab dari Allah Subhanahu wa taala, laqab tertinggi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terbangun keluarga yang bertakwa kecuali melewati usaha yang melelahkan. Sebagaimana Ibrahim pergi dari Syam menuju Makkah meninggalkan keluarganya untuk membina keluarga yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Pengorbanan bukan berarti perampasan. Pengorbanan adalah melimpahkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan bukan berarti kita lemah. Pengorbanan adalah puncak kekuatan. Pengorbanan bukanlah kerugian. Pengorbanan adalah seberuntung-beruntungnya niaga. Setiap orang yang berkorban di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik atau akan melipat gandakan balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair." Dan apa-apa saja kebaikan yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra, maka kamu akan dapati balasannya dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar atau akan dibesarkan pahalanya. Agama ini, agama Islam, tidak akan tegak kecuali dengan generasi yang rela berkorban. Generasi yang mendidik anak-anaknya
bahwa surga itu tidak bisa diraih kecuali dengan pengorbanan. Surga itu tidak bisa diraih kecuali dengan bersusah payah. Generasi yang mendidik anak-anaknya bahwa jalan para nabi itu diselimuti oleh air mata, tekad yang kuat, kesabaran serta pengorbanan. Setiap tahun Idul Adha menghampiri kita. Kita menyaksikan besarnya pengorbanan, besarnya ithar, mendahulukan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Kita selalu mendengar kisah Nabi Ibrahim. Ini memberikan kita cahaya, mengajarkan kita bahwa kurban bukan hanya menyembelih semata. Kurban adalah bukti cinta, persaksian kesetiaan kita, bukti iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah salah satu syiar Islam, bukti jujurnya keimanan seorang hamba. Kurban adalah ibadah terbaik yang dilakukan hari ini. Kisah Nabi Ibrahim benar-benar telah menjadi poros suri tauladan kepada setiap manusia. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita semua bagaimana menjadi hamba Allah seutuhnya, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala jasad dan hatinya tanpa alasan, tanpa kompromi, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengajarkan kita bagaimana kita menggantungkan segala keinginan, segala harapan, cita-cita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kita agar berhias diri dengan akhlak sifat al-hilm, yaitu sabar, memaafkan orang lain dan berlapang dada. Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwasannya setiap orang beriman itu pasti diuji. Setiap orang akan diuji sesuai batas kadar keimanannya, sebagaimana hadis sahih. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, al anbiya, tsummal amsal fal amsal, yaitu para nabi, lalu yang semisalnya dan semisalnya. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti akan kemudahan. Bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar imannya, tapi Allah juga menjanjikan bahwasanya setiap kesulitan itu akan ada dua kemudahan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal, menggantungkan dirinya, harapannya, cita-citanya, keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Pada akhirnya Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa tolak ukur kemuliaan itu dengan iman, dengan tauhid, sebagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala yang abadi kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin. Allah Subhanahu wa taala, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik untuk kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah balasan untuk Nabi Ibrahim dengan pujian terbaik yang abadi yang dicatat di dalam Al-Quran. Ia termasuk hamba yang beriman, bertauhid, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mencontoh Nabi Ibrahim agar menjadi hamba Allah sepenuhnya, mencontoh bagaimana ketauhidan Nabi Ibrahim, keimanan Nabi Ibrahim, bagaimana mendidik keluarganya, keluarga yang bertakwa, bertauhid, tunduk patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimina fi Falastin. Allahumma ansuril muslimina fi Falastin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.